Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Rinoto, Raja Popcorn, Kebumen, Jawa Tengah. Ada teman-teman yang menghubungi kita melalui WhatsApp, menyampaikan bahwa bagaimana caranya kepingin bisnis popcorn tapi modal minim. Jadi intinya bagi pemula lah ya, tips memulai usaha popcorn bagi pemula. Oke, kita sambil uji coba mesin, monggo mas. Jadi bagi teman-teman yang budgetnya masih kecil sehingga terpaksa belum bisa order mesin, tapi tetap kepingin jalan bisnis popcornnya, bisa, sangat bisa. Bagaimana caranya? Ya kita beli jagung popcorn. Jagung popcorn itu biasanya dijual di toko plastik, toko bahan kue, toko bahan roti. Nah, di sana mereka biasanya jual. Tapi tidak semua toko itu jual jagung popcorn. Tapi di setiap kota kabupaten biasanya ada. Kalau tidak ada, bisa ke Indomart atau Alfamart. Biasanya ada di sana. Cuma ya memang harganya lebih mahal. Nggak apa-apa, untuk belajar bisa. Kita beli jagung, kemudian kita siapkan bahan lainnya. Bisa minyak, mentega, gula, dan lain-lain. Jagung dimasak seperti biasa. Kita pakai panci apapun ya, tidak harus panci teflon. Mau pakai wajan, mau pakai panci yang buat masak air, mau panci yang buat nanak nasi, bebas. Kasih sedikit minyak di panci. Kalau mau pakai blue band juga bisa. Kemudian masukkan jagungnya sedikit ya, 2 sendok sajalah, jangan banyak-banyak. Masukkan jagungnya 2 sendok. Minyaknya ya 2 sendok atau 3 sendok. Margarin kalau mau ya 1 sendok. Udah dimasak. Kemudian dihidupkan apinya, dimasak. Tunggu sampai diaduk dulu biasanya ya, diaduk. Setelah panas ditutup. Atau kalau pancinya besar, tidak perlu ditutup karena nanti pecahnya itu nggak sampai keluar, karena kita kan masak cuma 2 sendok ya. Jadi nggak sampai keluar. Setelah matang, simpan popcornnya di toples. Langsung, jangan nunggu dingin. Matang, ambil, langsung disimpan di toples, ditutup rapat, jerat gitu. Karena popcorn itu tidak boleh lama-lama kena udara. Kalau kena udara dia melempem. Nah, setelah popcorn disimpan di toples, kemudian kita membuat karamelnya, cairan atau apa ya, larutan karamelnya yang terdiri dari gula, mentega bisa, minyak bisa. Kemudian ditambah pewarna. Atau kalau mau rasa-rasa bisa ditambah coklat. Nah, gula dan lain-lain itu tadi dimasak sambil diaduk terus-menerus. Karena kalau tidak diaduk nanti gosong. Dimasak, diaduk terus-menerus sampai ngerambuti ya, cara wong kene ya. Jadi kayak rambut, nanti kalau di pengaduknya itu kayak rambut, kayak berambut, kayak benang gitu. Kalau udah ngelamat. Kalau udah seperti itu, masukkan popcornnya, diaduk lagi. Atau itu dituang ke popcornnya juga boleh. Tadi popcorn yang udah ditoples dipindah ke wadah yang tahan panas. Atau dari itu kan setelah ngelamat rambut tadi, matiin kompornya, masukkan popcorn ke dalam panci yang besar tadi, diaduk. Diaduk sampai rata. Nah, setelah diaduk sampai rata, popcorn sudah jadi dan siap untuk dikemas. Bisa dimakan sendiri, bisa juga dipasarkan. Itu seperti itu. Kita tidak praktek seperti itu ya, karena sudah banyak sih video-video tentang pembuatan popcorn yang tanpa mesin. Banyak sekali videonya, mereka itu sudah membuat malah banyak sekali resepnya. Bermacam-macam resep. Jadi bisa dicoba seperti itu teman-teman. Nanti tinggal dihitung jagungnya modal berapa, kemudian nanti jadinya berapa, dijual berapa, keuntungannya berapa, semuanya bisa dihitung. Jangan takut untuk bereksperimen ya teman. Kalau sudah ada budget, silahkan pakai mesin seperti ini. Kita tidak perlu repot, semua bahan masuk, ditunggu matang sendiri. Nah, biarkan dia sampai diem, nggak masalah. Sebelum mixer dimatikan itu nggak bakalan gosong.
Kecuali mixer udah dimatikan, didiemin ya gosong. Kalau ini kalau mixernya jalan terus nggak gosong. Nah, setelah mixer mati harus segera dituang. Iya. Nah, kalau mixernya sudah dimatikan harus segera dituang. Supaya apa? Supaya popcorn tidak ada yang menempel pada silit pada bagian bawah panci, karena bagian bawah panci itu sangat panas. Ketika popcorn diem nempel di bawah, otomatis gosong. Tapi ketika langsung ditumplek, dituang, nggak gosong. Jadi teman-teman, sekali lagi, bagi teman yang sudah pakai mesin seperti ini dan baru saja memakainya, nggak usah khawatir gosong, nggak usah takut gosong, karena sebelum mixer dimatikan aman. Setelah mixer dimatikan, diangkat, segera secepat mungkin dituang. Nah, kembali lagi ke teman-teman tadi yang kepingin belajar, kepingin bisnis popcorn, kepingin jualan popcorn tapi budget minim. Seperti itu bisa dicoba. Tadi sudah dijelaskan di depan, cuma kita nggak bisa menyediakan video caranya. Mungkin ya lain kali lah kita akan cobakan. Semoga itu bisa bermanfaat. Yang penting terus belajar saja. Satu pesan dari saya, kalau kepingin usaha, jangan takut dengan budget. Karena apa? Budget atau biaya atau uang yang kita keluarkan itu adalah investasi. Investasi itu tidak akan rugi. Yang penting kita tekun, kita ulet, kita pelajari, maka uang yang kita keluarkan, dana yang kita keluarkan, biaya yang kita keluarkan akan segera kembali dan bahkan akan mendapatkan keuntungan. Itu. Belajar terus tentang bagaimana cara berbisnis, tentang bagaimana cara menjual, tentang bagaimana cara mempercantik dagangan kita. Nanti insya Allah akan laku dagangan kita dan kita akan mendapatkan keuntungan. Ya, yang penting kemauan, niat, dan eksekusi langsung jalan. Jangan cuma diangan-angan, jangan cuma diniat-niatkan saja, tapi takut, ragu, dan lain-lain, udah nggak jalan-jalan. Oke, teman-teman, langsung mulai saja. Kalau sudah ada budget, biar lebih mudah masak popcornnya pakai mesin yang seperti ini. Oke, terima kasih sudah nonton. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti akan dikemas. Popcorn kita yang ada di warung-warung tetangga sebelah sudah pada habis. Kita akan kemas pakai cup sealer. Nanti akan kita setorkan. Satu warung itu paling 10 bungkus lah, nggak masalah. 10 cup. Tapi kalau kita punya 10 warung berarti 100 cup. Biasanya habis ya 3 harian lah, 3 hari habis. Kadang ya ada 2 hari habis. Kadang seminggu habis, nggak mesti lawangnya jualan. Ngelantur.